Selamat pagi, Bapak Ibrahim. Selamat pagi, Mbak Astrid. Ya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Posisinya di mana nih, Pak, sekarang? Ini di kampus saya. Iya, semoga sehat-sehat terus ya, Pak ya. Ya, Baik, untuk hari ini akan membawakan materi mengenai etika digital. Untuk penyampaian materinya 20 menit. Izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya, Pak. ya. Baik, untuk Bapak Ibrahim dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak Insinyur Prayudi Widianto, MM, Ibu Niken Rizky Amalia, SDZ, MSI, Mr. Jeffrey Ramdhani, SPD, CHCHT, ada Mbak Afini Putri Rahmatika, Bapak Ibu, saudara-saudara, para peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, berkat rahmat dan hidayahnya, karena hidayahnya lah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita semua masih diberikan kesehatan. Baik, Bapak Ibu, saya langsung saja menyampaikan materi tentang etika digital. Tadi di awal itu sudah disampaikan potret tentang teknologi industri, revolusi industri 4.0, dan society 5.0 seperti itu. Cakap digital ya, atau literasi digital. Jadi kita harus melek, kita harus cakap seperti itu di revolusi industri 4.0 saat ini. Terus yang kedua tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Niken Rizky Amalia ya, tentang potret security atau sekuritisasi di sosial media, sampai tentang etika juga terkait dengan netiquette yang baik itu seperti apa tadi sudah disampaikan. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke etika digital ya, menjadi cerdas di era digital, saya ingin menyampaikan secara sederhana saja. Yang pertama tentang etika, biar kita satu perspektif dan persepsi seperti itu. Etika kalau berdasarkan KBBI ini tentang apa yang baik dan apa yang buruk seperti itu. Terus yang kedua tentang hak dan kewajiban, moral, akhlak, dan ada norma-norma di situ, etika. Terus juga ada istilah namanya etiket. Nah, etiket ini yaitu perlakuan seseorang kepada orang lain atau kelompok. Nah, hubungan satu dan orang lain seperti itu, yang menekankan kepada sikap sopan santun, tata krama, saling menghormati. Nah, itu yang disebut dengan etiket ya, bukan elektronik kartu atau etol dan lain-lain ya, tapi di sini etiket bagaimana kita memiliki sikap sopan santun, tata krama, seperti itu, saling menghormati. Nah, terus yang terakhir ada namanya netiket. Nah, netiket ini sama lah seperti itu. Tapi kalau netiket saya garis bawahi di sini, ini kepada ya warganet seperti itu. Jadi adab pergaulan di dalam dunia maya atau di dalam berinternet. Nah, itu tadi ada etika, ada etiket, dan netiket sendiri yang secara sederhana seperti itu yang harus kita mengerti. Nah, masuk ke etika digital sendiri. Etika digital atau digital etik ialah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama. Demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi di Indonesia yang multicultural atau majemuk seperti itu, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktikkan oleh semua warga Indonesia. Nah, jadi tadi di dalam digital etik, netiquette ini sendiri, usahakan walaupun di dunia maya,
walaupun di sosial media itu seperti kita bertatap muka langsung di dunia nyata seperti itu. Jadi kita harus ikuti aturan main, regulasi yang ada seperti itu. Jangan sampai tadi di dalam dunia maya, internet, kita semau-mau. Nah, itu jangan sampai. Kita harus ikutin juga aturan mainnya atau istilahnya netiquette seperti itu di sini untuk bersikap yang baik, adab di dalam dunia maya. Terus kalau di dalam modul ya ada etika digital. Jadi ada indikator kompetensi literasi digital menurut Kominfo. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Insinyur Prayudi Widianto, cakap digital, literasi digital. Jadi kita harus melek seperti itu. Tadi sudah disampaikan potret revolusi industri 4.0. Sekarang era teknologi informasi seperti itu. Era otomatis seperti itu. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus mengupgrade diri. Jangan sampai tadi kita ketinggalan di era revolusi industri 4.0, society 5.0 ini sendiri seperti itu. Nah, digital etik ini ada beberapa indikator kompetensi literasi digital. Yang pertama, etika berinternet atau netiquette tadi. Jadi etika berinternet ya atau netiquette, kita kalau di dalam dunia maya ya kan menggunakan internet tadi harus memiliki sikap-sikap yang baik dan bijak seperti itu. Terus juga di dalam netiquette sendiri tadi jangan sampai kita keluar dari aturan yang ada, karena di dalam netiquette sendiri ya kan itu sudah ada aturan atau regulasi-regulasi yang ada. Terus yang kedua, ada namanya pengetahuan mengenai informasi yang mengandung hoax seperti itu, kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Jadi pengetahuan mengenai informasi mengandung hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan konten negatif lainnya. Jadi kita harus mengetahui mana yang hoax seperti itu, mana ini yang ujaran kebencian, mana yang ini berbau pornografi, perundungan, atau cyberbullying seperti itu, yang menjelek-jelekan, membawa fisik, dan seterusnya, dan konten negatif lainnya. Nah, tadi kita harus bisa sakap digital tadi, ya kan, literasi digital. Kita harus bisa membaca, ya kan, mengklasifikasi, menganalisis seperti itu di dalam dunia maya. Terus ada juga pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dengan kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Jadi sudah sampaikan juga dengan Pak Prayudi dan Ibu Niken seperti itu. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berpartisipasi, kolaborasi seperti itu di dalam dunia internet ya, dunia digital, berselancar di internet seperti itu. Jangan sampai ada aturan atau regulasi-regulasi yang kita langgar seperti itu sampai kita terjerat di dalam undang-undang. Terus juga pengetahuan dasar berinteraksi dan bertransaksi secara elektronik di ruang digital sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, tadi Pak Prayudi juga menyampaikan di era saat ini ya kan, revolusi industri 4.0, society 5.0 seperti itu. Adanya disrupsi, adanya pergeseran ya kan, adanya kekacauan dari yang secara konvensional sekarang ke digital seperti itu ya kan. Dari yang dulu misalkan orang berbondong-bondong ingin ke mall, toko seperti itu. Sekarang sudah bergeser ya kan ke gadget masing-masing untuk membeli apa aja. Tinggal order misalkan, tinggal TF transfer, banyak istilah-istilah lainnya ya kan, COD dan seterusnya. Nah, ini tadi di dalam etika digital ya kan, atau digital etik atau netiquette ini sendiri kita harus perhatikan. Karena tadi disampaikan Bu Niken Rizky Amalia juga
bahwa tadi kalau kita tidak mengerti, tidak memahami, ya kan, bagaimana beretika dengan baik seperti itu di dalam membuat konten dan seterusnya, jangan sampai kita terjebak, ya kan. Postingan kita misalkan mengandung ujaran kebencian seperti itu, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, akhirnya kita dijerat dengan undang-undang ITE atau pornografi, ya kan, undang-undang PES dan seterusnya. Nah, itu jangan sampai. Jadi etika digital atau digital etik, ya kan, di dalam kita bernetiket ini harus diperhatikan. Terus ada etika digital. Jadi tadi sudah disampaikan juga etika digital dengan Ibu Niken. Misalkan etika berinternet, ya kan? Ya, kalau bisa tadi usahakan yang baik dan bijak. Misalkan jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Apabila mengutip dari internet, kutipan seperlunya. Memperlakukan email sebagai pesan pribadi, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain. Biasakan menggunakan format plain text ya, atau dengan sederhana seperti itu. Dan jangan sembarangan menggunakan Hotmail. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Nah, misalkan itu etika berinternet. Terus juga ada etiket, ya kan, etiket. Nah, etiket berinternet seperti itu. Jadi kalau etika itu karakter, ya kan. Terus etiket itu bagaimana kita berkomunikasi hubungan satu dan lainnya, dan etiket tadi bagaimana kita komunikasi juga seperti itu di internet melewati sistem aplikasi, ya kan, sosmed dan lain-lain dan seterusnya. Misalkan etiket berinternet, nulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan, tidak menggunakan huruf kapital semua, membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan, menghargai hak cipta orang lain, ya kan, menghargai privasi orang lain, jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Nah, itu kurang lebih seperti itu tentang etika berinternet, ya, dan etiket berinternet seperti itu. Terus di dalam etika digital, ya, di sini ada jenis-jenis netiket, ya, ada one to one communication, jadi satu, ya, face to face seperti itu. Jadi gunakan sikap kita ketika berkomunikasi dengan orang itu yang baik seperti itu, ya kan, sikap sopan santun, saling menghormati dan seterusnya. Terus ada one to many communication, ketika dengan orang banyak, kelompok, ya kan, komunitas dan seterusnya, kita harus bisa cepat menyesuaikan diri, beradaptasi, ya kan, jangan sampai perilaku kita, sikap kita ini tidak bisa diterima seperti itu. Nah, ini juga di dalam netiket seperti itu. Terus di dalam etika digital tadi, netiket sendiri, sebagaimana hakikat etiket, netiket ada untuk mengatur perilaku pengguna internet secara normatif. Netiket berlaku ketika seorang warganet berinteraksi dengan warganet lain, atau dengan kata lain, netiket tidak mutlak dilakukan jika seorang pengguna internet hanya melakukan kegiatan individu seperti searching dan browsing saja. Jadi komunikasi antar warganet seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan netiket. Terus tadi masih dalam etika digital, ya kan? Jadi di sini ada poster kampanye literasi digital, biar cakap digital, mengerti digital. Jadi informasi yang ada seperti itu, dari mana saja, ya kan? Jadi kita harus bisa memfilternya seperti itu. Nah, itu ada gelas, ya kan, ada saringan seperti itu. Air yang masuk ke gelas tersebut, ya kita saring seperti itu. Jangan sampai tadi, ya kan, kata Bu Niken, ya, pingin apa ya, yang pertama seperti itu, pingin menge-share, ya kan, yang pertama dan seterusnya. Ternyata yang kita share ini hoax seperti itu. Nah, jangan sampai. Jadi kita harus memfilter, ya kan, menyaring, membandingkan seperti itu, mencari sumber ini valid atau enggak, terverifikasi atau enggak seperti itu. Jangan di era saat ini kita sembarangan informasi dari mana saja, ya kan, jangan kita terima mentah-mentah gitu aja, tapi kita saring dulu, kita lihat dulu benar atau tidak seperti itu. Terus ada di sini
8 etika bermedia sosial. Ini kurang lebih ya kan sama dengan apa yang disampaikan tadi dengan pemateri sebelumnya, materi yang di atas. Hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ya kan ke publik seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kira-kira yang kita posting ini pas atau tidak. Karena apa? Ketika kita post ke publik, semua orang bisa mengakses, bisa melihat seperti itu. Terus yang kedua, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Nah, saya bilang tadi ya kan, walaupun kita bernetiket seperti itu ya kan, menggunakan internet, ya kita gunakanlah sopan santun, ya kan, norma-norma yang ada dengan siapapun seperti itu. Ketiga, hati-hati terhadap akun yang tidak dikenal. Nah, jangan sampai tadi Bapak Ibu ya kan karena tidak melek digital ya, tidak literasi digital, mudah tertipu seperti itu sama inbox, DM ya kan, email masuk, spam dan seterusnya. Bapak Ibu mendapatkan hadiah seperti itu, silakan kirim nomor rekening ya kan, KTP dan seterusnya, dan lampirkan misalkan foto Bapak Ibu menggunakan pakaian renang misalkan. Nah, itu jangan sampai kita terjebak karena itu sudah banyak kejadian seperti itu ya. Ada yang terhipnotis, ada yang ikut seperti itu apa perintah. Makanya kita harus filter, hati-hati seperti itu di dalam dunia maya. Jangan sampai kita menjadi korban. Terus pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Nah, jangan sampai ada hate speech di situ ya kan, mengandung permusuhan antar individu, kelompok yang mengandung sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Karena tadi dari Sabang sampai Merauke, ujung kulon ya kan, kita mengepost aktivitas kita ya kan, ibarat jurnalis misalkan seperti itu orang bisa ngakses, bisa ngelihat seperti itu. Apalagi kalau misalkan dikasih hashtag ya kan, apalagi kalau misalkan followernya banyak, pengikutnya banyak. Nah, ini bisa di screenshot, di share ya kan, bisa dibagikan dan seterusnya seperti itu. Terus manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Nah, tadi kalau bisa tadi kita secara baik dan bijak ya di dalam internet ya, bernetiket seperti itu. Paling tidak positif, paling tidak tadi ada manfaat untuk orang banyak, ya kan? Terus yang keenam, pastikan mencantumkan sumber konten yang diunggah. Nah, sumber-sumber ya kan, misalkan kita ngepost dan seterusnya, jangan sampai kita plagiat tadi ya kan. Punya orang kita copy, punya orang kita ambil. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau kita mau ngambil, mengutip, ya kan, izin dulu. Kalau nggak, taruh sumbernya, dari mana, dan seterusnya. Terus, yang ketujuh, jangan menggunakan apapun yang belum jelas sumbernya. Jadi, kalau misalkan kita dapat berita, ya kan, dari sosial media, dari media online, kira-kira kalau misalkan itu tidak valid sumbernya, ya kan, belum kita cari referensi lain, belum ada pembanding, jangan sampai kita sembarangan meng-share kemana-mana. 3, 2. Kita bermasalah nantinya seperti itu. Terus yang ke-8 terakhir, manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri. Nah, tadi di era revolusi industri 4.0, society 5.0 ini kita manfaatkan ya kan, menggunakan teknologi informasi kita jawab tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan yang ada. Mohon maaf, Bapak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, siap. Ini potret revolusi industri, ya kan? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prayudi Widianto tentang potret teknologi industri, revolusi industri 4.0. Sekarang serba digitalisasi dan otomasi atau otomatis seperti itu ya. Terus saya lanjutkan lagi. Keterbukaan informasi. Nah, jadi tadi ini dari modul Kominfo ya kan, keterbukaan informasi. Kalau misalkan dari perspektif pemerintah ya kan, membangun citra dan reputasi positif pemerintah. Segala apa ya kan yang dilakukan, kegiatan apa aja sekarang ya kan, institusi, instansi ya kan, itu punya
media sosialnya sendiri-sendiri biasanya. Jadi kita bisa mengetahui kegiatan-kegiatan apa aja yang telah dilakukan, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi seperti itu, mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah, membangun kepercayaan publik seperti itu. Terus juga saat ini ya kan banyak media-media, ya kan, ada media online, media sosial, media cetak, media TV. Sekarang media cetak, ya kan, karena disrupsi tadi tergerus dengan media online. Nah, Bapak Ibu di Kota Bumi di Lampung Utara sendiri tadi sangat banyak seperti itu media online. Kita harus hati-hati, kita harus filter seperti itu. Mana berita-berita yang memang terverifikasi, yang valid seperti itu. Terus juga media TV, sudah sedikit orang juga jarang menonton TV, udah beralih ke YouTube seperti itu, streaming dan seterusnya. Jadi memahami situasi publik bisa dilakukan dengan membaca dan berbagai informasi media seperti itu, baik media konvensional maupun media digital. Informasi akan menjadi kaya ya apabila menggabungkan atau membaca dari banyak sumber. Diperlukan strategi yang cerdas dalam menyaring informasi. Terus juga informasi-informasi yang kita dapatkan dari internet itu tadi harus kita analisis, ya kan, dari seluruh sumber yang ada. Ini tadi ya kan, ini dari Kominfo itu sendiri tadi. Terus ada 3 slide lagi Bapak Ibu semua tentang pelanggaran etika berinternet atau bernetiket, ya kan. Sama sebenarnya seperti halnya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi yang diperoleh terhadap suatu pelanggaran adalah sanksi sosial misalkan, itu yang paling terendah. Sanksi sosial bisa saja berupa teguran atau bahkan dikucilkan dari kehidupan bermasyarakat. Demikian juga dengan pelanggaran etika berinternet, ya kan, etiket itu sendiri. Sanksi yang akan diterima jika melanggar etika atau norma-norma yang berlaku ialah dikucilkan dari kehidupan komunikasi berinternet, ya kan. Nah, kita harus hati-hati seperti itu. Karena tadi kalau kita misalkan ngepost yang nggak baik sembarang atau tadi kira-kira nggak penting, itu biasanya rekan-rekan kita di grup dan seterusnya ya sudah punya perspektif sendiri terhadap kita. Terus pelanggaran etika, ya kan, ada pelanggaran, ada kejahatan. Jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam bernetiket, ya kan, dalam berinternet ini melanggar regulasi yang ada. Karena Indonesia merupakan negara hukum, ya kan, itu pasal 1 ayat 3. Jadi semuanya kembalikan ke hukum. Terus juga tadi kita harus memperhatikan ajas legalitas, ya kan, atau istilah hukumnya nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Jadi seorang itu nggak bisa dihukum apabila belum ada aturan sebelumnya yang mengatur. Tapi tadi ketika belum ada aturannya, seorang tuh bebas boleh ngapain. Tapi tadi ketika ada regulasi, ada aturannya, ada undang-undang ITE, ada undang-undang pornografi, ya, ada undang-undang pers dan seterusnya, maka kita harus taati, ikuti. Tetapi tadi, ketika kita tidak mengerti, terjebak, maka siap-siap kita terjerat hukum itu sendiri. Terus, sudah selesai, Mbak Astrid. Udah, itu aja Mbak Astrid yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibrahim sudah menyampaikan materi. Tadi sudah diberitahukan ya Pak, harus lebih melek digital, harus lebih berhati-hati lagi biar kita tidak tertipu dan tentunya tidak melanggar ya Pak ya. Masuk ini Bang. Baik, terima kasih Pak Ibrahim.